Orang Firaun aja itu apa, laut aja terbelah begitu, apalagi cuman lawan Iran, apalagi lawan Hamas ya, nggak ada kuku-kukunya lah. Jauh begitu ya. Udah semua persenjataan sekarang, udara udah nggak Nggak ada. bisa, Kalau nggak udara bisa. nggak ada, musuh gampang banget masuk. Lu mau pakai tahan apa? Lu Lawang mau punya, pesawat jetnya Israel bolak-balik di udaranya Iran kayak ya, kayak balon 2 jam gas. 3 jam nggak ada perlawanan, Pak. Iya, pasrah, Pak. Udah pasrah, udah hancur, dan itu beberapa udah habis juga diserang sama Israel. Jadi benar-benar dia udah persiapan waktu dia hari pertama itu udah ditentuin titik-titiknya di mana nih pertahanan udaranya. Apa pesawat-pesawat yang bagus itu mungkin pesawat teknologi 70 80 90-an udah ketinggalan begitu. Kalau suruh bertempur juga mungkin nggak berani lagi ya si pilotnya gitu. Daripada gue mati katanya. Ya kan? Nah, Boleh, Pak Pak Teddy, tambahi SK, 5 menit ya, Pak Teddy, silakan. cuman satu, saya ingin Boleh. pesan SK untuk rakyat Indonesia atau media-media di apa pesannya gitu. Karena saya coba coba membaca, saya tadi memang beda lah, kontroversi lah news yang ada di Indonesia sama berita yang sebenarnya yang terjadi. Baru apa pesan SK untuk Pesannya rakyat banyak, Pak. Indonesia? Ya, coba. Pesannya Ah, satu. ya boleh, saya Pesannya ingin, Pak. satu. Hmm. Pesannya satu. Buat bangsa Indonesia, ya. Jangan jadi negara yang bodoh. Hmm. Cuman kebencian, ya kan, yang selalu didengung-dengungkan, diprovokasikan, disuarakan, ya, baik rakyatnya maupun yang kadrun-kadrun maupun ke pemerintahannya, termasuk Menlunya, begitu ya, yang suka ngompor-ngomporin, ya. Nah, nggak ada negara Muslim itu akan bisa maju, ya, kalau nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu satu-satunya negara Muslim mau maju punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Seperti Arab Saudi sekarang jauh lebih stabil, jauh lebih terbuka, jauh lebih maju. Uni Emirat Arab jauh lebih Iya, cerdas lah benar. rakyatnya, Hmm. ya. Punya hubungan diplomatik. Yordan minimal lumayan sekarang, begitu kan. Nah, negara-negara yang punya hubungan diplomatik otomatis mendapatkan keuntungan, advantage, begitu kan. Ya, side advantage-nya banyak kan. Israel terkenal dengan teknologinya, dengan Mossadnya, begitu ya, dengan persenjataannya, dengan pertaniannya, bahkan dengan teknologi IT-nya segala macam, ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar 500 Fortune Company semuanya punya research development di Israel, Tel Aviv, begitu. Sehingga Tel Aviv itu lihatin kotanya kan maju tuh luar biasa, ya. Begitu banyak anak-anak muda, uh, orang-orang research development untuk perusahaan-perusahaan besar, ya. Bahkan F-35 saja Amerika itu teknologinya uh, dari Israel loh, ya. Ada beberapa bagian itu yang dari Israel, begitu. Jadi makanya negara Eropa, negara Amerika ya pasti akan support Israel lah. Ya, karena kalau tanpa Israel, Eropa dan Amerika pun juga nggak akan bisa semaju ini teknologinya, begitu. Ya, nah, jadi semua yang dinikmati oleh dunia ini, ya semuanya kebanyakan adalah periset-periset sumbangsi orang-orang Yahudi. Karena boleh dibilang kan dari 1.000 peraih Nobel lah, katakan hampir 1.900 lebih, ya. Itu 200-an lebih itu orang Israel. Bayangin komposisinya dari 8 miliar penduduk dunia, 10 juta warga Israel, 240 banding 1.200-an lah, banding 1.000 seperlimanya berarti. Berarti boleh dibilang berapa persen itu, ya, diisi oleh
orang-orang Israel 8 miliar ke 10 juta, ya kan? Itu 200 ke 1000, hampir 1000, seperlima 900-an. Berapa ratus persen berarti dia, ya. Jauh lebih cerdas, jauh lebih bersumbangsi, bahkan dibanding orang-orang Kristen sekalipun begitu. Orang Kristen aja katakan ini cuma 16% kalau nggak salah. Kalau Israel itu bisa sampai 200% apa? 2000 itu kalau hitungannya seperti itu. Nah, jadi luar biasa begitu, bangsa yang kecil ini memang bangsa yang udah Tuhan janjikan diberkati Tuhan luar biasa begitu, ya. Biji matanya Tuhan, ya, selama mereka setia dengan hukum Tauratnya, ya, tidak melakukan dosa, tidak menyimpang kanan kiri, ya mereka akan disertai Tuhan, ya. Orang Firaun aja itu apa, laut aja terbelah begitu, apalagi cuman lawan Iran, apalagi lawan Hamas, ya nggak ada kuku-kukunya lah. Jauh begitu, ya. Nah, tapi kalau kita bicara di abad modern ini, ya jauh. Jadi kalau kita lihat dari ini bahasanya, ya bagaimana dia mengorganisasikan, bagaimana dia memplanningkan. Wah, itu saya rasa intel-intel dan para apa, orang-orang militer, pertahanan, keamanan segala macam. Wah, belajar itu, ya, termasuk Amerika, Eropa pun belajar begitu, ya. Mereka itu nggak sembrono, nggak ngasal, nggak ngawur begitu, cuman main hancar. Model Iran aja melancarkan hujan rudal balistik doang modalnya, ya. Ya ngarepin si Israel bisa kewalahan. Nah, ternyata kan sistem Aero David Sling-nya, Iron Dome-nya, ya cukup bagus begitu, ya. Paling satu dua, ya mungkin, atau tiga empat aja yang jatuh, ya. Ya, ya mungkin yang membuat mungkin agak apa, eh, mengacaukan untuk membaca, ya, antara apa, drone dengan balistiknya, dengan katanya hipersoniknya begitu, ya. Nah, mungkin itu aja. Tapi saya yakin Iran juga udah tahu persis, ya, harga diri bangsanya udah ini, ya, udah jatuh, ya. Kalau dia nggak nyerang, ya dia mungkin asal nyerang aja akhirnya. Nah, jadi kembali Udah ke nggak ada Indonesia, giginya, ya mungkin. nyerangnya tuh udah nggak berasa tuh ya. Iya, udah nggak ada pakai Membabi buta, planning-planning lagi. udah Pokoknya membabi buta dia. cuman buat tunjukin aja nih gue masih ada perlawanan. Nih gue proksi-proksinya supaya jangan down begitu, dan ya jangan kehilangan muka lah, ya. Wah, Iran gampang banget nih, dalam 1 2 hari 3 hari udah nyerah. Begitu kan. Ini udah tahu lah ini nggak bakal bisa menang lagi. Orang udah hancur, udah semua persenjataan sekarang udara udah nggak Nggak ada. bisa, Kalau nggak udara bisa. nggak ada, musuh gampang banget masuk. Lu mau pakai tahan apa? Lah Lu wong mau punya, pesawat jetnya Israel bolak-balik di udaranya Iran kayak ya, kayak balon 2 jam gas. 3 jam nggak ada perlawanan, Pak. Iya, pasrah Pak. Udah pasrah, udah hancur, dan itu beberapa udah habis juga diserang sama Israel. Jadi benar-benar dia udah persiapan waktu dia hari pertama itu udah ditentuin titik-titiknya, di mana nih pertahanan udaranya, di mana nih pertahanan apa, pengayaan nuklirnya, di mana nih para pejabat-pejabat militernya, di mana nih tempat pengisian bahan bakar jet tempurnya segala macam. Itu mungkin saya rasa udah habis, dan yang ada mungkin udah ketinggalan yang, ya, jauh lah itu, ya. Mungkin udah tahun 70-an kali, ya. Udah nggak mampu lagi dia beli yang apa, pesawat-pesawat yang bagus. Itu mungkin pesawat teknologi 70 80 90-an udah ketinggalan begitu. Kalau suruh bertempur juga mungkin nggak berani lagi, ya, si pilotnya gitu. Daripada gue mati katanya. Ya kan. Nah, saya rasa jadi kembali ke Pak Teddy tadi, ya, Indonesia ya mesti buka hubungan diplomatik lah kalau mau cerdas. Jangan cuman mencak-mencak aja model kayak Iran, kayak Hamas, kayak Hizbullah. Ya nasibmu akan sama seperti ini. Jelek-jelek apa, apa, ininya, ya, apa namanya, eh apa sih, titik terparahnya, ya bisa-bisa seperti Hamas lo, atau seperti Iran kalau lo mau ngajak perang. Cuman kan lu masih perang mulut lah, seperti kayak Turki doang, bacot aja begitu kan si Erdogan. Nah, tapi dengan kekalahan ini akhirnya
dunia Islam saya rasa dan di Timur Tengah mulai berubah karena setan poros kejahatannya ini si Khamenei ini dengan proksi-proksinya ini habis sudah. Ya udahlah, jihad-jihad Islam, komando-komando Islam udah mulai berkurang saya rasa ya. Dan Islamnya ya mungkin lebih lebih enak lah mungkin ya, kembali lagi ke ini ya, dengan waktu ke waktu mungkin agak berubah begitu. Nggak ada lagi yang mau diperjuangin, habis Hamasnya juga udah habis gitu. Nah, jadi kalau memerangi Israel akhirnya dengan 7 Oktober ini, eh, apa eh, motonya mereka itu, eh, from the river to the sea, ya kan, from the river to the sea. Dulunya Palestine free, sekarang justru Hamasnya yang free kan, terdilet gitu kan, from the river to the sea, Irannya yang di free kan gitu kan, dibebaskan, free from the evil regime kan, dari rejim kejahatan ini ya si Khamenei. Begitu juga mungkin Houthi nih sebentar lagi juga ya, dari dalam negerinya domestik akan perang saudara di situ ya. Diambil alih ya pemerintahan saya yang disupport Arab Saudi CS ya, bahkan Amerika uh, akan menggempur itu si Houthi. Habis sudah Hizbullah, ya udah, Iran udah habis, sudah nggak bisa apa-apa lagi termasuk Houthi ya, nyerah semua, angkat bendera putih semua. Ya sama lah Indonesia, cuman keluar-keluar aja ya lu makin susah ya, karena Jadi bangsa yang heran ini ya mau. Pak, yang heran kalau memang Iran itu memang sudah punya senjata nuklir seperti yang itu ya kan, Pakistan mana kan bilang saya kirim nuklir katanya kan. Tapi kalau saya jadi Iran tak nuklir Pak, udah Pak, nggak mau urusan dunia, pokoknya saya menang. Oh Kalau iya, saya punya benar-benar punya nuklir ya Pak, tak nuklir Pak. belum, kayaknya belum dia Pak, dia baru. Makanya berarti memang belum Ah, punya sebenarnya. belum, cuman udah ditakutkan karena dia sudah eh Dia curi-curi. hampir udah 408 kilogram Pak, Mm-mm. uraniumnya. Nah, Kan itu udah udah curi-curi hampir makanya. mendekati 60%. Jadi 30% lagi dia udah memenuhi syarat itu untuk memiliki persenjataan nuklir. Nah, itu yang ditakuti bangsa-bangsa, apalagi dipimpin rejimnya sama Khamenei yang labil, sebentar-sebentar perang, sebentar-sebentar bisa nyerang orang, sebentar-sebentar bisa memprovokasi, mendilet orang, mempersenjatai pasukan-pasukan untuk jihad segala macam. Nah, itu yang ditakutin. Nah, jangan sampai senjata ini mungkin nggak dipakai sama si Iran, tapi akan dikasih ke Hamas, ke Hizbullah atau ke Houthi untuk nyerang Israel lah, untuk nyerang Arab Saudi lah, untuk nyerang Yordan lah. Pokoknya dia nggak berani, dia cuci tangan, dia pakai proksinya begitu. Nah, ini yang ditakutin kan, bisa melebar luar biasa begitu. Nah, ini mesti dihancurin, ya memang mesti diganti rejimnya. Ini kan bangsa ini kan tertipu ya, tahun 79 dia ngomong bahwa mereka, rejim ini akan membawa kesejahteraan, kemajuan, kebebasan, jauh dari korupsi. Nggak taunya paling parah ya korupsi, dan membuat rakyat Iran ini sekarang benar-benar miskin ya, yang sebenarnya sumber daya alamnya kaya ya, minyak ya, tetapi uangnya dipakai dari 40 tahunan ini untuk mempersenjatai Hmm. proksi-proksinya ya, untuk perang, untuk kepentingannya si Khamenei begitu. Ya, ya kembali ke Indonesia harus buka hubungan, jangan lagi mencak-mencak, bikinlah yang cerdas ya, bahwa bangsa ini jauh lebih untung ya. Jangan ngikutin ulama-ulama kadrun ya. Kalau ulama-ulama kadrun sekolahnya apa sih, yang belajarnya cuman model kayak somat itu, kawin cerai, mau punya anak, mau punya istri 4, tinggal kawin lagi yang kelima, diceraiin lagi yang satu. Masa mau belajar dari model-model yang kayak begitu begitu, ini goblok lah, nggak akan maju-maju. Makanya susah lah negara selama banyak ulama-ulama ngatur model MUI gini. Kalau nggak dilibas dulu MUI-nya, nggak didengerin atau dibuang aja tuh ke laut semua, ya nggak bakal bisa maju begitu. Ini bisa mimpin apa dia, ngerti apa dia tentang ekonomi, ngerti apa dia, susah ngertinya, temen kawin selangkangan ya susah lah, dapat duit dari
kulkas dihalalin gitu. Ya itulah Pak Teddy. Udah malam. Udah jam 1 loh katanya di Indonesia Oh, ini kan. saya sudah Cuma cukup. boleh Pak Pol, saya Sudah cuma cukup. pesan. Sudah, Ya, sudah sampai. boleh, Nah, cuma pesan 2 menit lah. jangan Iya, 10 iya. menit. Sudah jam 8 lebih. 2 menit, 2 menit 2 katanya Pak, menit. 2 Bukan menit. 10, ya. Saya cuma ingatkan lah kepada pengamat-pengamat internasional, hukum internasional, ya, para akademisi, wartawan-wartawan di Indonesia. Coba beritakan yang benar-benar real, ya, yang benar-benar aktual dan jujur dan benar. Jangan Anda mengundang pakar-pakar, kata dosen pengamat internasional, tapi lebih condong membohongi rakyat Indonesia, melansir berita-berita sifatnya membohongi. Itu yang terjadi. Saya harapkan ke wartawan itu seleksi. Mau dia wartawan di bidang elektronik, media elektronik, atau apapun, seleksi orang berbicara itu. Supaya bangsa ini jangan digiring dalam konteks kebohongan. Ya, karena kita di dunia sekarang, ya, dunia sekarang ini era informasi terbuka, saya mau minta. Jangan berbohong. Jangan Anda mencari sensasi murahan untuk popularitas, tapi murah gitu. Anda menyampaikan kebohongan-kebohongan. Itu saya saksikan di semua media, mau dia di Kompas, mau dia di media-media lebih banyak bohong. Saya harapkan, ya, semua pesan kepada saya rakyat Indonesia di semua elemen lah. Seringlah melansir berita-berita luar negeri supaya Anda tidak dibohongi oleh kelompok-kelompok pembohong ini. Saya tahu, saya mengerti yang menarasikan berita kebohongan ini kelompok siapa, saya mengerti. Ya, saya mengerti kelompok mana yang membohongi, menggiring pikiran-pikiran orang ini dalam proses kebodohan. Oleh sebab itu lebih baik Anda masuk ke medianya Pak Polsang. Di sini ada berita orang dari Eropa yang melihat langsung, mau di Jerman, di Belanda. Saya di Amerika mampu melihat keberadaan di Amerika. Ada orang yang di Asia yang mampu melihat keberadaan di negara-negara lain gitu. Kalau Anda di sana, Anda melansir di media, baru Anda proses itu menciptakan satu kebohongan. Begitu juga dibilang orang intelektual, dibilang dosen, guru besar. Ternyata semua berita adalah bohong. Karena dimulai dari kebencian itu gitu. Mari teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik di sini. Lebih baik Anda masuk ke media ini, Anda juga buka Zoom kalau mau, bertanyalah. Apa benar seperti ini? Apakah salah seperti ini gitu. Supaya kecerdasan kita terbuka gitu. Ya, itu otak kita terbuka itu maksudnya. Ada kepintaran untuk melihat apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Terima kasih Pak Paul. Semoga Oke. ya, Terima kasih Pak Teddy, Pak Paul, SK. ya.